Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya lah, dengan karunia-Nya lah kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita ini, dan kita selalu mengharapkan rahmat-Nya, kita selalu mengharapkan keridhaan-Nya sebagai bekal untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Nurlaila Sa'dilah, STHI MPD. Kemudian yang saya hormati kepada semua rekan-rekan saya di kelas D. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang urgensinya ilmu, kemudian manfaat ilmu, dan semua yang berkaitan dengan ilmu beserta dalil-dalilnya. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yakni tentang pengertian ilmu. Ilmu adalah masdar dari alima, yang artinya mengetahui, yang artinya mengenal, merasakan, atau meyakini. Kemudian ada menurut istilah atau menurut terminologi. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana untuk beribadah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi di sini dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ya, tarif wajib itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian peranan ilmu pengetahuan ini di dalam kehidupan kita ini sangat besar ya, karena ilmu itu sebagai perhiasan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan, dijelaskan pula di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu. Allah berjanji di sini di ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman ini Allah berjanji akan mengangkat derajatnya. Ya, dapat kita lihatlah ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa orang berilmu itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai mahasiswa, maka kita sebagai manusia, hukumnya wajib di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian maqalah Imam Syafi'i dikatakan bahwa waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahum fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Kemudian barang siapa manusia atau orang yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan maka barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Nah, di sini jelas bahwa ilmu itu sebagai peran utama di dalam kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Maka kita sebagai manusia wajib hukumnya menuntut ilmu. Nah, berbicara tentang ilmu, ada makalah kembali, ada perkataan kembali yang berbunyi, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'adul lal jahli tulah hayati. Yang artinya bahwa barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka dia
akan menyesal atau akan menelan hinanya kebodohan di dalam hidupnya. Di sini dijelaskan bahwa orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang malas-malasan, orang yang tidak mau duduk di suatu majelis ilmu, maka dia akan siap menanggung risiko untuk menahan perihnya kebodohan di dalam kehidupannya. Ya, kemudian di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan bahwa ada 6 syarat di dalam menuntut ilmu. Syarat yang pertama yaitu dakain, kemudian selanjutnya wahirsin, wastibarin, kemudian wabulugatin, wasuhbatil ustadi, kemudian watul zaman. Ada 6 syarat. Syarat yang pertama tadi dakain, harus ada kecerdasan dalam diri kita. Jadi dalam menuntut ilmu kita wajib cerdas. Cerdas dalam hal apa? Cerdas dalam mengatur waktu, cerdas dalam mengerjakan tugas, cerdas di dalam sehari-hari di dalam pembelajaran. Kemudian syarat yang kedua tadi harus adanya semangat atau adanya keinginan sungguh-sungguh. Jadi kita di dalam menuntut ilmu itu wajib sungguh-sungguh, karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Kemudian yang syarat menuntut ilmu yang ketiga itu harus sabar. Sabar di sini, sabar dalam hal apa? Kita sabar dalam menahan ngantuk, sabar dalam menahan capek, ya kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat harus adanya modal. Syarat yang keempat harus adanya uang. Jadi kita di dalam berkuliah, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengaji, kita wajib tuh harus ada uang. Uang itu untuk apa? Untuk membeli buku, untuk membeli pulpen, untuk membayar bulanan, ya. Kemudian syarat selanjutnya yakni harus adanya guru. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu wajib harus adanya guru, ya. Maka ada yang mengatakan jika seseorang belajar tanpa ada yang guru, maka gurunya itu adalah setan. Nah, kemudian wasuhbatil ustadi watul zaman. Syarat menuntut ilmu yang keenam yakni lama waktunya. Jadi syarat menuntut ilmu dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang terakhir ini harus lama waktu di dalam menuntut ilmunya. Kenapa? Ya, karena terbukti ulama-ulama dahulu, guru-guru kita dahulu itu menuntut ilmu itu lama, ya, dalam jangka waktu yang sangat lama di dalam menuntut ilmu. Maka hasilnya pun akan luar biasa di dalam sehari-hari, di dalam menjelaskan ilmu-ilmunya, di dalam mengamalkan ilmu-ilmunya, karena tadi waktu dalam menuntut ilmunya itu lama, ya. Ya, cukup sekian dari kitab Ta'limut Ta'lim. Ya, kemudian ada makalah kembali, ada perkataan kembali, al ilmu nurun wa nurullaha la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, ilmu Allah itu tidak akan turun kepada hati atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sini dijelaskan bahwa ilmu itu cahaya. Cahaya Allah ini tidak akan turun atau tidak akan menempel di dalam hati suatu hamba jika hamba tersebut melakukan maksiat. Jadi kita sebagai manusia jauhkanlah maksiat, hindari maksiat. Jika maksiat kita langsung bertaubat, ya. Kan untuk apa? Agar Allah memberikan cahaya ilmu kepada diri kita, ya. Nah, ada sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, yang berbunyi al ulama warasatul anbiya, yang artinya orang-orang yang berilmu itu adalah ahli waris para nabi. Jadi di sini sudah jelas, ya, bahwa orang-orang yang berilmu ini adalah pewaris para nabi. Makanya, ya, kita ke guru kita harus sopan, ya, karena guru-guru kita ini pewaris para nabi, menyampaikan risalah atau ilmu-ilmu yang sudah diajarkan atau diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang yang digandaki bagi Allah oleh Allah, maka Allah akan memberi kepahaman untuknya tentang ilmu. Jadi sini jelas, ya. Jadi siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan memberi kepahaman bagi dirinya itu suatu ilmu. Jadi kita di dalam menuntut ilmu itu sudah jelas, ya, tadi ada syarat-syaratnya. Kita itu harus rendah hati, kita itu harus bersabar, kita itu harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam menuntut ilmu. Bahwa jelas, ya, di dalam hadis ini, ya, karena ilmu itu menjadi penentu baik dan buruknya seseorang. Nah, di sini ada dalil hadis lagi yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu.
sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Afdhalun nasil mu'minul alimul ladzi ini tija ilaihi nafa'a wa inistugni anhu agna nafsah, rahul Baihaqi, yang artinya seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu, kemudian jika ia dibutuhkan maka ia memberi manfaat kepada orang, dan jika dia dibutuhkan atau jika dia tidak dibutuhkan lagi maka ia dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Ya, kita bisa lihat hadis ini menjelaskan bahwa bagaimana keutamaan ilmu bagi seseorang tersebut, di mana ia akan memberikan manfaat dan dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya ya. Bahkan jika seseorang tersebut terasingkan ya atau tidak dianggap, maka ilmu itu ilmu yang ia miliki atau ilmu yang telah ia pelajari itu akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri ya, dan menjadi penghibur dalam kesendiriannya. Ya, di sini bisa kita lihat ya bahwa ilmu itu sangat mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pepatah mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta, daripada harta, karena ilmu itu akan menjaga pemiliknya ya, sedangkan harta ini pemiliknya lah yang harus menjaganya ya. Kemudian sesungguhnya iman seseorang kepada Allah itu dan hari akhir itu haruslah dibangun di atas fondasi ilmu ya, karena tidak mungkin seseorang dapat memiliki iman kepada hal-hal tersebut tanpa adanya ilmu ya. Makan ya di sini atau ada yang dikatakan bahwa orang-orang berilmu itu tidurnya itu mendapatkan pahala. Nah, karena kenapa? Ya dia karena sebelum tidur berdoa, dia sebelum tidur membaca Al-Quran, dia sebelum tidur sudah meniatkan bahwa ingin sholat tahajud, bahwa besok hari ingin melakukan hal-hal kebaikan. Dengan tidur inilah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidurnya orang bodoh ini ya sia-sia ya, karena rawan terhadap bid'ah ya, rawan terhadap setan ya yang mengganggunya ya, tidurnya orang bodoh ini. Makanya kita sebagai manusia kita menuntut ilmu lah, kemudian kita amalkan doa-doa di dalam kehidupan kita, di dalam mau tidur, di dalam mau makan kita baca doa ya. Nah, kemudian ada keutamaan orang berilmu. Jadi Allah membandingkan antara orang berilmu dan orang tidak berilmu itu seperti ahli neraka dan ahli surga ya. Bahwa derajatnya ini beda ya, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab atau karyanya Bidayatul Hidayah berkata bahwa ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang akan menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambah kebijaksanaan dengan aib-aib dirimu, kemudian menambah rasa marifatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengurangkan kecintaanmu terhadap dunia ini. Ya, sehingga engkau dapat menjaga diri dari perkara tersebut serta membebaskan dirimu dari tipu daya setan. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah ya. Jadi tadi sudah jelas ya. Jadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat ini ya banyak ya. Kita bisa rasa takut kita kepada Allah ini bisa menambah, karena semakin berilmu seseorang maka semakin tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran aib ya, aib diri ya. Ilmu itu membuat seorang lebih fokus terhadap aibnya sendiri ya, daripada mencari kesalahan orang lain. Kemudian meningkatkan kecintaan kita kepada akhirat ya, manfaat ilmu ya, karena dengan kita menuntut ilmu kita bisa tahu ya, kita bisa mengurangi ambisi kita kepada duniawi atau yang sifatnya hanya sementara ini. Kemudian ciri-ciri ilmu yang bermanfaat selanjutnya yakni kita bisa mengamalkannya ya dan mempraktikkan dalam sehari-hari. Nah, inilah tanda bahwa ilmu kita bermanfaat. Kemudian selanjutnya membawa kemaslahatan bagi umat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini dapat membawa kemaslahatan di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, inilah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada tuh ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat ya. Jadi tadi di samping ada ilmu yang bermanfaat, nah di sini ada ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, diantaranya ilmu yang tidak bermanfaat, diantaranya ilmu yang tidak diamalkan ya.
Jadi dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, nah, maka ilmu ini tidak bermanfaat. Kemudian ilmu yang tidak menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jika seseorang tidak menambah atau tidak bertambah di dalam ketaatannya setelah menuntut ilmu, ya bahwa ini ciri ilmu itu tidak bermanfaat ya di dalam dirinya. Kemudian jika ilmu yang tidak bermanfaat selanjutnya itu ilmu yang dipelajari hanya untuk mendebat, hanya untuk sombong atau mencari popularitas dalam kehidupan. Nah, kita tidak boleh sebagai manusia ini untuk menuntut ilmu ini hanya untuk sombong ya, karena dengan sombong ilmu kita ini tidak akan bermanfaat. Kemudian ilmu sihir atau ilmu yang mendatangkan kemudaratan ya bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini ilmu yang kita miliki yang mendatangkan kemudaratan bagi orang lain, maka inilah ciri ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kemudian ilmunya itu tidak relevan atau tidak bisa memperbaiki diri kita, atau ilmu itu sia-sia ya. Ini ciri yang terakhir ya. Kemudian kita telusuri ke dalamnya lagi bahwa penyebab ilmu tidak bermanfaat itu ada beberapa macam ya. Contohnya seperti apa ya? Seperti yang pertama diantaranya ya, tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jadi bahwa jika kita tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu ya, sudah jelas bahwa ilmu kita tidak akan bermanfaat di dalam kehidupan ini ya. Kemudian yang kedua, tidak fokus dan tidak bersungguh-sungguh ya di dalam belajar. Kan tadi sudah jelas ya, syarat menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Kemudian dia itu malu bertanya ya, atau malas mencari kebenaran yang hakiki. Ya, inilah penyebab ilmu tidak bermanfaat. Kemudian ilmu yang digunakan untuk maksiat ya. Dia punya ilmu nih, tapi ilmu itu digunakan untuk maksiat. Nah, inilah penyebab ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, kesimpulan dari semuanya bahwa kita diwajibkan ya oleh Allah untuk menuntut ilmu ya, karena ilmu itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis ya, karena ilmu itu adalah sesuatu yang utama, kemudian yang mulia dan penting bagi kehidupan kita. Kemudian kita harus menyadari bahwa kesolehan individu, kesolehan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini paling tidak harus memiliki ilmu ya, karena manfaat dan fungsi ilmu ini dapat dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas ya, dengan bersungguh-sungguh ya. Tadi Al-Quran dan hadis menjadi pegangan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu ya, karena ilmu itu datangnya dari Allah dan kita harus mencarinya minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai liang lahat, bahwa kita wajib menuntut ilmu karena ilmu adalah kunci bagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.